Ayu tidak menyangka bahwa setelah dia berkemas begitu banyak dan menjelaskan begitu banyak, dia masih akan dilihat oleh ibunya. Jadi, dia tidak menyembunyikannya lagi, dan mengangguk dengan lembut. Lina menghela nafas, menyentuh tangannya, dan berkata dengan serius, "Ibu telah merasakan penyesalan dan keengganan, jadi tidak peduli apakah hasilnya baik atau buruk. Sekarang kamu telah memutuskan, biarkan saja. Bagaimanapun, ibu akan mendukungmu." Ayu sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar kata-kata ibunya. Dia meraih lengannya dan berkata dengan semangat, "Bu, Tama menelepon kakek di depanku hari ini dan berkata di telepon bahwa dia akan menemukannya untuk melunasi rekening. Membuatnya takut, betulkah?" Lina tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tama benar-benar akan menemukan kakekmu untuk melunasi rekening?" "Itu tidak benar," Ayu menjelaskan. "Tama berpikir bahwa pergi ke kakek untuk melunasi rekening sekarang tidak akan memberinya manfaat praktis apapun. Sebaliknya, itu akan menyelamatkan paman, bibi, dan anggota keluarga Renza saya." "Iya," Lina berkata setuju. "Begitu banyak orang di keluarga Sucipto lebih menantikan kecelakaan kakekmu daripada Tama. Jika Tama benar-benar melakukan sesuatu padanya, anggota keluarga Sucipto lainnya akan terbangun dengan tawa jika mereka sedang bermimpi." Ayu tersenyum dan berkata, "Jadi Tama berkata bahwa dia hanya akan memberikan suntikan palsu, menakut-nakuti kakek, dan kemudian memintanya untuk meminta bantuanku. Dia baru saja menutup telepon, dan kakek menelepon saya. Benar-benar tidak terduga. Barang-barangnya seperti dewa." Lina mengangguk dan tertawa pelan. "Sebenarnya, ini tidak seperti yang diharapkan. Tama yang memblokir jalan lain, meninggalkan dia hanya jalan keluarmu. Ini seperti danau penghalang, dimanapun Anda meninggalkan lubang, air akan mengalir secara alami di sana." Setelah itu, Lina berkata lagi, "Tama membantumu lagi. Kakekmu sangat terancam olehnya. Saya khawatir dia hanya bisa meminta Anda untuk membantu menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak akan berani berpikir buruk tentang Anda di masa depan." "Iya," Ayu berkata sambil tersenyum. "Selain itu, untuk menyanjungku, dia juga menawarkan untuk memberiku Pulau Bali, yang dia simpan untuk masa pensiunnya." "Hah?" Lina berkata dengan heran, "Itu sangat bagus untuknya. Bukankah kamu benar-benar menginginkannya?" Ayu berkata dengan serius, "Dia ingin memberikannya kepada saya. Tentu saja, saya harus mengatakan kepadanya bahwa saya akan terbang ke Bali besok. Anton akan mengalihkan hak properti kepada saya di Bali." Lina tidak bisa menahan nafas. "Kamu ingin pulau itu tidak berguna. Lebih baik serahkan padanya untuk pensiun. Semakin tua Anda, semakin Anda menghargai tempat untuk pensiun. Ini bukan masalah sederhana untuk menginvestasikan lebih dari 2 triliun sayangku," itu pikirannya. "Kurasa dia sopan padamu, tapi dia tidak mengira kau benar-benar menginginkannya." Ayu mendengus dan berkata dengan sedikit amarah, "Kalau begitu aku tidak peduli, aku akan mengambilnya jika dia memberikannya kepadaku, jadi aku tidak peduli apakah dia tulus atau tidak." "Kamu nak," Lina menghela nafas dan berkata dengan serius, "kamu harus memaafkan, belum lagi dia adalah kakekmu." Ayu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bermurah hati sepertimu. Paling-paling saya bisa meminta pertanggungjawaban dia atas apa yang dia lakukan, tapi saya tidak akan pernah memaafkannya." Lina menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bertanya, "Kamu ingin pulau itu tidak berguna? Bahkan jika Anda pergi berlibur, itu akan berakhir selama 10 hari dalam setahun." Ayu berkata, "Aku tidak ingin pergi selama sehari, jadi mari kita simpan, apa gunanya di masa depan?" "Baik." Lina tersenyum dan bercanda, "Atau bisa juga untuk mas kawin masa depan, atau bisa digunakan sebagai tempat pernikahan. Banyak selebritas dan orang kaya yang diketahui pergi ke Bali untuk menyewa pulau untuk pernikahan." Ayu tersipu, dan menjawab dengan malu-malu,
aku tidak tahu tahun dan bulan berapa ini. Bagaimanapun, saya ingin pulau ini. Bahkan jika saya tidak menggunakannya, dengan senang hati saya tinggalkan di sana." Oke. Lina mengangguk dan berkata, "Kamu sudah memutuskan, ibu tidak akan ikut campur." Ayu tersenyum manis dan bertanya padanya, "Bu, kalau begitu kau akan pergi ke Bali bersamaku besok?" "Ayo terbang ke sana pagi-pagi sekali dan kita akan sampai di sana dalam 7 atau 8 jam. Diperkirakan formalitas akan memakan waktu hingga 2 jam dan kemudian terbang kembali. Dengan cara ini, kita bisa sampai di malam hari." Setelah itu, Ayu berkata lagi, "Dan kami tidak mengambil penerbangan sipil, cukup atur jet bisnis untuk tidur sepanjang jalan." Lina tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Saya tidak ingin bertemu keluarga Sucipto. Bahkan Anton, aku tidak ingin melihatnya. Apakah kamu ingin kakak kamu menemani kamu?" "Abang saya." Ziyu mengerutkan bibirnya, "Aku tidak sedang mencarinya. Jika Anda tidak ingin pergi, saya akan pergi sendiri." Petik 2. Apa yang salah? Lina bertanya ingin tahu, "Ada konflik dengan kakakmu?" Ayu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memberitahu ibunya bahwa saudara laki-lakinya telah sepenuhnya jatuh cinta pada kakek. Bagaimanapun, ini hanya spekulasinya sendiri, dan setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Bisa dimengerti bahwa kakaknya jatuh ke tangan kakek. Jadi, dia menjelaskan, konser Sarah akan dimulai beberapa hari lagi. "Kakak sibuk 2 hari ini." Lina mengangguk sedikit, dan berkata, "Kakakmu tampaknya memiliki perasaan yang nyata untuk Gemma." "Iya," Ayu berkata, "dia telah menyukainya untuk waktu yang lama, dan dia telah mencari kesempatan untuk menutup hubungannya dan mengambil kesempatan untuk mengaku." Lina menghela nafas dan berkata, "Gadis dari keluarga Guntur benar-benar baik, tapi..." Ayu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tapi apa?" Lina berhenti sejenak dan berkata dengan emosi, "Hanya saja keluarga Guntur dan keluarga Sucipto belum berurusan satu sama lain. Saya pikir tidak mungkin bagi Tuan Andre untuk membiarkan putrinya menikah dengan keluarga Sucipto." Ayu berkata, "Jika kakak laki-lakiku jatuh cinta padanya, dan keduanya bahagia, maka Paman Guntur seharusnya tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, kebebasan cinta dan kebebasan menikah sekarang dianjurkan." Lina tersenyum pahit, "Gadis dari keluarga Guntur mungkin tidak akan menyukai kakakmu." Ayu bertanya dengan bingung, "Bu, di matamu, apakah daya saing kakakku begitu buruk?" Lina menjelaskan, "Bukan karena daya saing kakakmu buruk, tapi daya saing Tama terlalu kuat." "Tama?" Ayu bertanya dengan heran, "Apa hubungannya ini dengan dia?" Lina berkata, "Tama dan Gemma memiliki kontrak pernikahan jangka panjang. Sebelum Tama menghilang begitu lama, keluarga Guntur tidak menyerah mencarinya. Sekarang telah dipastikan bahwa dia masih hidup dan masih sangat baik. Bagaimana keluarga Guntur bisa melepaskannya?" Ayu tidak bisa membantu tetapi berseru, "Tapi Tama sudah lama menikah. Apa keluarga Guntur tidak tahu?" Lina memandangnya dan bertanya tanpa daya, "Kamu juga tahu bahwa Tama sudah menikah, tapi apakah kamu bersedia melepaskannya?" Ayu tidak bisa berkata-kata. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.